21 Murka Allah. Allah mencurahkan murkanya karena moralitas manusia sudah sangat buruk. Jauh lebih najis daripada masa Sodom dan Gomora maupun zaman Nuh. Manusia tidak mau bertobat, bahkan terus menentang Allah. Hal inilah yang menjadi alasan murka Allah ditimpakan, seperti tertulis, hal kedatangan Tuhan Yesus akan seperti zaman Lot dan Nuh. Mereka makan dan minum, berfoya-foya, kawin dan mengawinkan, percabulan dan persinahan. Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora dengan api belerang. Tuhan hancurkan bumi dengan air bah. Lukas 17 ayat 26-32. Dan akhirnya Tuhan akan menghancurkan bumi dan isinya dengan ke-21 hukumannya. Secara sistematis, ke-21 murka Allah adalah 7 Metrai Wahyu 6. Metrai 1, Antikristus muncul pada masa damai. Metrai 2, Perang Dunia 3. Metrai 3, kelaparan. Metrai 4, kematian seperempat manusia di bumi. Metrai 5, martir, jiwa-jiwa dibunuh karena kesaksian Tuhan Yesus. Metrai 6, gempa bumi, langit dan bumi bergeser. Metrai 7, sangkakala penghakiman, Wahyu 8. 7 sangkakala, Wahyu 8 dan 9. Sangkakala 1, sepertiga bumi terbakar. Sangkakala 2, sepertiga laut menjadi darah. Sangkakala 3, sepertiga sungai menjadi pahit. Sangkakala 4, sepertiga matahari, bulan, bintang menjadi gelap. Sangkakala 5, belalang menyengat seperti kalajengking. 5 bulan, Wahyu 9. Sangkakala 6, 200 juta tentara membunuh sepertiga manusia, Wahyu 9. Sangkakala 7, bait Allah di surga disertai cawan penghakiman. Bait Allah di surga terbuka, Wahyu 11 ayat 15. 7 cawan murka Allah, Wahyu 16. Cawan 1, timbul bisul pada penyembah binatang atau antikristus. Cawan 2, laut menjadi darah. Cawan 3, sungai mata air menjadi darah. Cawan 4, manusia dihanguskan oleh api dari matahari. Cawan 5, kegelapan pada kerajaan binatang atau antikristus. Cawan 6, sungai Efrat menjadi kering, persiapan jalan bagi raja-raja dari timur. Cawan 7, gempa bumi dahsyat, kota terbelah, hujan es 50 kg. Perang Armageddon, Wahyu 16 dan 19 ayat 17-21. Penjelasan ke-21 murka Allah akan dijelaskan sebagai berikut. 7 metrai Wahyu 5 ayat sampai 6 ya, Wahyu 5 sampai 6. 7 metrai ini akan terjadi pada bagian pertama, 3,5 tahun pertama dalam masa kesusahan yang besar. Metrai 1, Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Seseorang yang menunggangi kuda putih, di tangannya memegang busur, bukan panah. Terjemahan LAI tetapi bow, terjemahan King James Version. Penunggang kuda ini merupakan penampilan antikristus sampai meningkat pada individual seorang antikristus. Dia akan menjanjikan perdamaian dan dia mampu menipu banyak orang. Penunggang kuda ini identitasnya tidak jelas dan sangat berbeda dengan penunggang kuda putih dalam Wahyu 19 ayat 11. Busur perang ada di tangannya, Mazmur 11 ayat 2, tetapi tanpa panah. Jadi menakuti orang dengan senjata tetapi tidak menyerang, perdamaian semu, dan memakai mahkota penakluk, Stepanos Yunani, berbeda dengan mahkota kerajaan yang dipakai oleh Kristus dalam Wahyu 19 ayat 11, diadema Yunani. Jadi, penunggang kuda ini bukan Tuhan Yesus tetapi antikristus.
Meterai 1 sudah dibuka, yaitu tahun 606, yaitu pada saat roh Babel, wanita Isabel, transfer Ratu Semiramis, pendiri agama Babel, masuk ke gereja. Wahyu 2 ayat 20, yaitu saat roh antikristus menguasai gereja. Pada tahun tersebut, pemimpin gereja adalah pemimpin negara, yaitu Paus pertama yang mulai berdoa melalui Maria. Kuda putih akan berpacu terus sampai memuncak pada saat munculnya seorang antikristus, kepala negara federasi 10 negara Eropa. Pada saat dunia sedang damai dan aman, 1 Tesalonika 5 ayat 3, dan setelah pengangkatan gereja, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Meterai 2, Wahyu 6 ayat 3-4, seorang yang menunggangi kuda merah padam akan mengambil damai sejahtera dari bumi. Bangsa-bangsa akan berperang untuk mendapat kuasa atas dunia. Kuda merah menggambarkan peperangan sebagai akibat kutuk dosa. Daniel 9 ayat 26. Sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Tetapi dapat juga menggambarkan kekuatan komunisme. Meterai 2 sudah dibuka tahun 1096, yaitu pada Perang Salib. Gereja yang kehilangan kasih, Katolik, melawan Muslim selama 174 tahun. Hal ini memalukan gereja sebagai pelaku kasih sesama manusia dan terus meningkat pada Perang Dunia I dan II, di mana pada tahun 1917 komunis muncul. Kuda merah akan terus berpacu sampai memuncak pada Perang Dunia III, yaitu saat Rusia, Yeskiel 38 ayat Yeskiel 38-39. Salah satu kekuatan komunisme menyerang Israel yang telah mengadakan Fakta Perjanjian 7 tahun bersama Eropa, Daniel 7 ayat 27. Perang ini menimbulkan goncangan besar setelah selama beberapa saat dunia aman dan damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Meterai 3, Wahyu 6 ayat 5-6, seorang menunggangi kuda hitam. Kekurangan bermacam-macam makanan dan kelaparan. Kuda hitam adalah gambaran kelaparan dan mulai muncul tahun 1912 zaman Malaysia, dan sejak itu semua negara mengalami inflasi dalam mata uangnya. Secupak gandum sedinar, Wahyu 6 ayat 6, adalah upah gaji bangsa Yahudi kerja 1 hari. 3 cupak jelai sedinar adalah gambaran uang banyak, tetapi makanan langka. Pada masa itu, uang akan mengalami inflasi yang tak terkendalikan lagi. Uang banyak, tetapi bahan makanan langka, dan akan mencapai puncaknya dengan penyatuan mata uang seluruh dunia. Globalisasi ekonomi dengan sistem keuangan 666, Wahyu 13 ayat 16-18, tanpa uang, tanpa kartu kredit, orang yang memiliki tanda atau barcode 666 dapat berjual beli. Meterai 4, Wahyu 6 ayat 7-8. Seorang menunggangi kuda hijau kuning. 1/4 jumlah umat manusia meninggal karena perang, kelaparan, sampar, atau binatang buas. Kuda hijau kuning adalah gambaran kematian. Kerajaan maut mengikutinya, Wahyu 6 ayat 8, dan sudah lepas pada tahun 1914 pada saat Perang Dunia I meletus akibat pembunuhan dengan pedang. Kematian ini juga disebabkan oleh yang pertama, kelaparan pada saat kuda hitam meningkat pengaruhnya, yang kedua sampar, penyakit menular, termasuk akibat pencemaran alam oleh limbah industri dan pemaparan radiasi nuklir yang diletuskan pada saat Perang Dunia III. Yang ketiga, binatang buas, baik binatang besar yang panik dan kelaparan akibat perubahan ekosistem maupun virus mikroorganisme yang mematikan seperti virus kanker dan AIDS. Meterai 5, Wahyu 6 ayat 9-11. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksiannya, yakni martir,
ada penganiayaan terhadap orang kudus Israel dan orang Kristen yang tertinggal oleh antikristus. Mereka meninggal karena penganiayaan, bukan karena murka Allah. Mereka yang menjadi martir diberi sehelai jubah putih dan memerintah sebagai raja. Wahyu 20 ayat 4. Tetapi mereka yang telah terlebih dahulu diangkat pada awal 7 masa kesusahan tidak hanya menjadi raja, tetapi juga imam Allah. Wahyu 20 ayat 6. Metrai 6, Wahyu 6 ayat 12-17. Gempa bumi yang dahsyat. Matahari akan menjadi hitam, bulan akan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan, dan menyusutlah langit. Metrai 7, Wahyu 8 ayat 1-2. Penampilan 7 malaikat dengan 7 sangkakala, meledak bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Akan terjadi keadaan sunyi senyap selama setengah jam di surga. Pada saat itu mereka yang terangkat akan merasa sedih dan mencekam melihat saudara-saudaranya yang tertinggal karena belum bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan siap mengalami hukuman Allah yang lebih dahsyat. Oleh sebab itu, sebelum terjadi peristiwa tersebut, baiklah, pendengar yang belum bertobat dan menerima Yesus, segera alami kelahiran baru dan lakukan seluruh perintah Allah. Dan bagi mereka yang telah yakin akan keselamatan dan pengangkatan, segera beritakan Injil keselamatan kepada seluruh makhluk. Markus 6 ayat 15. 7 sangkakala, Wahyu 8-9, 11 ayat 15-19. Sangkakala yang pertama, Wahyu 8 ayat 7, hujan es dan api bercampur darah, terbakar sepertiga dari bumi dan sepertiga pohon-pohonan, dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Sangkakala 2, Wahyu 8 ayat 8-9. Gunung besar yang menyala-nyala akan jatuh ke dalam laut, sepertiga segala makhluk dalam laut akan mati, dan sepertiga dari semua kapal akan binasa. Sangkakala 3, Wahyu 8 ayat 10-11. Jatuhnya bintang besar, nyalanya seperti obor. Semua air menjadi absintus, Chernobyl, radiasi nuklir. Banyak orang mati karena minum air absintus itu, air yang tercemar radiasi. Sangkakala 4, Wahyu 8 ayat 12, Amos 8 ayat 9. Sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi gelap. Akibatnya, sepertiga dari siang hari tidak terang. Sangkakala 5, Wahyu 9 ayat 1-12. Bintang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberi kunci lubang jurang maut. Lucifer kalah perang dengan Mikael, dibuang ke bumi. Belalang-belalang keluar dari jurang maut, diberi kuasa seperti kalajengking, sejenis serangga atau roh-roh jahat. Ada malaikat yang memimpin belalang-belalang ini, namanya Abaddon atau Apollyon. Ya, ayat 11. Belalang-belalang ini akan menyiksa orang-orang selama 5 bulan. Pada masa itu orang mencari maut, ingin mati, tapi maut lari dari mereka, tidak bisa mati, walaupun sangat menderita. Sangkakala 6, Wahyu 9 ayat 13-21. 4 malaikat yang terikat dengan dekat sungai Efrat akan lepas. 200 juta tentara akan membunuh sepertiga jumlah manusia. Ingat bahwa 1/4 jumlah manusia sudah meninggal karena metrai keempat, yaitu hanya tinggal 1/2 jumlah manusia dari jumlah manusia di dunia sebelum kesusahan yang besar mulai. Manusia masih keras hati dan tidak mau bertobat. Sangkakala 7, Wahyu 11 ayat 15-19. Proklamasi di surga bahwa pemerintahan di atas dunia telah dipegang oleh Allah. Rahasia dan janji-janji Tuhan sudah digenapi. Wahyu 10 ayat 7, Efesus 33 ayat 4-6.
Allah mengambil kembali kuasa atas bumi dari iblis. 7 cawan murka Allah, Wahyu 16. Hukuman 7 cawan ini merupakan puncak murka Allah terhadap manusia. Cawan 1 Wahyu 16 ayat 2, akan timbul bisul pada semua yang memakai tanda binatang, tanda 666 dan menyembah patungnya. Cawan 2 Wahyu 16 ayat 3, air akan menjadi seperti darah dan segala makhluk di laut akan mati. Cawan 3 Wahyu 16 ayat 4-7, sungai-sungai dan mata-mata air menjadi seperti darah. Cawan 4 Wahyu 16 ayat 8-9, matahari akan menghanguskan manusia dengan api. Cawan 5 Wahyu 16 ayat 10-11, kerajaan antikristus akan menjadi gelap. Cawan 6 Wahyu 16 ayat 12-14, sungai Efrat akan menjadi kering. Raja-raja dari timur dan seluruh dunia sedang dikumpulkan oleh 3 roh najis untuk peperangan terakhir, perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Cawan 7 Wahyu 16 ayat 17-21, gempa bumi yang dahsyat, hujan es yang besar 100 pon atau 50 kg, kota Babel dibinasakan oleh Allah. Masuk ke bab kebinasaan kota Babel, Wahyu 18. Kota Babel yang lama telah dikalahkan oleh kerajaan Media Persia pada tanggal 13 Oktober 531 sebelum Masehi. Rupanya, kota Babel akan dibangun kembali pada akhir zaman dan akan menjadi kota mewah. Wahyu 18 ayat 11-17 dan pusat untuk hal-hal yang jahat. Wahyu 18 ayat 2 dan 7, 12-13, 23-24. Kota ini akan dibinasakan oleh Allah dalam 1 jam saja. Wahyu 18 ayat 8-10, 15, 17, 19-20. Masuk ke bab peperangan Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16. Referensi-referensi lain mengenai peperangan Harmagedon, Mazmur 2 ayat 1-5, 9, Yesaya 34 ayat 1-6, 63 ayat 3, 4 dan 6, Yoel 3 ayat 2, 9-16, Zakaria 14 ayat 2, 3, 12-15, Wahyu 14 ayat 14-20, 19 ayat 11-21. Yang pertama, tempat untuk peperangan dari Megido, utara, Zakaria 12 ayat 11 sampai ke Edom selatan. Yesaya 34 ayat 5-6, 63 ayat 1, dari laut tengah barat sampai ke bukit-bukit Moab timur 320 km kali 160 km. Kota Yerusalem ada di tengah-tengah daerah ini. Zakaria 14 ayat 1-2. Yang kedua, urutan waktu peperangan. Sungai Efrat akan menjadi kering. Wahyu 16 ayat 12. Pasukan-pasukan dikumpulkan di Armagedon, Wahyu 16 ayat 14 dan 16. Yerusalem dihancurkan, Zakaria 14 ayat 2. Kedatangan Tuhan Yesus dan pasukannya dari sorga, Wahyu 19 ayat 11-18. Yesus akan mendarat di atas bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Zakaria 14 ayat 1-7. Bangsa-bangsa akan mencoba melawan Yesus dan pasukannya. Mazmur 2 ayat 1-3, Wahyu 19 ayat 19. Yesus akan mengalahkan antikristus, nabi palsu, serta pasukan-pasukan bangsa-bangsa lain yang ada di Armagedon. Wahyu 19 ayat 20-21. Pasukan-pasukan bangsa-bangsa dibunuh, tetapi antikristus dan nabi palsu dilemparkan langsung ke dalam lautan api. Wahyu 19 ayat 20-21.